Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kembali kita akan memuji, memuliakan Tuhan pada ibadah raya Minggu. Hari ini kita percaya, kita yakin bahwa sekalipun mungkin kita beribadah tidak seperti biasanya kita lakukan di tempat atau di mana yang disebut sebagai gereja atau rumah ibadah, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada, berkat Tuhan tetap akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita siapkan hati kita akan memuji, memuliakan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Saat ini saat indah untuk kita memuji, kita memuliakan, kita meninggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Haleluya, ku rasakan
pagi yang indah di minggu ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat kasih, penyertaan dan berkat Tuhan yang terjadi sepanjang minggu kami boleh lewati. Dan hari ini kami ada kembali di rumah kami masing-masing. Kami sedang mau untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya semua kami Tuhan, rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, ketika kami menaikkan pujian kami percaya Allah hadir di tengah ibadah kami. Dan kami melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan. Karena hadirat-Mu akan mengubahkan dan memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua para pelayan-Mu yang akan melayani di pagi hari ini. Kiranya tangan Tuhan memberkati, dari yang memimpin, memainkan musik, menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada saat ini di setiap rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mengurapi mereka. Ketika kami beribadah, kami diberkati Tuhan. Kami membuka ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini tidak dengan nama lain, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Dan kita ada semua kata Tuhan, maka kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Amin. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipujakan di mana serah dan di laut serah.
Kita percaya apapun keadaan kita hari ini, ada satu pribadi yang tidak akan pernah tinggalkan kita, namanya Yesus. Biarlah kita tetap membangun keyakinan kita, iman percaya kita, yakin bahwa Dia Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk kembali sama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Dia Bapa, Dia Tuhan, Dia Yesus, Dia Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Kita berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan menguatkan setiap kita yang ada pada saat pagi hari ini. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah, dari awal katakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara dapat Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia segala perkara dapat Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pribadi yang selalu setia dan mau terus untuk menolong setiap kita yang mengasihi Dia. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara kepada siapa yang mengasihi akan Dia. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang hadir di setiap rumah kita dalam beribadah hari ini, kita semua pasti akan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Sebab Dialah Bapa yang setia dan rencananya tak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Teruslah tetap meyakini dan mempercayai akan kebenaran firman-Nya dalam kehidupanmu. Dan yakinkanlah setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita hari ini, Dia Bapa, Dia Yesus yang adalah Tuhan, tidak akan pernah tinggalkan kehidupan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan
Buat pagi yang indah ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah berbicara bagi setiap kami. Kiranya Allah meneguhkan setiap kami dengan kebenaran firman Allah, agar kami terus kuat dan mampu untuk menjalani hari-hari ini dengan kondisi bahkan keadaan yang cukup memprihatinkan bahkan mengkhawatirkan kami. Tetapi kami meyakini dan percaya Engkau menolong dalam setiap kami. Maka urapan Allah turun kepada setiap kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di setiap rumah mereka masing-masing. Kiranya Allah mengurapi mereka, dan ketika firman-Mu disampaikan, biarlah ini meneguhkan hati mereka, membangkitkan iman mereka, membangkitkan keyakinan mereka bahwa Allah mencintai dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini satu tema yang akan kita bahas bersama, berbicara tentang dalam lindungan Allah. Saya percaya kita semua merindukan bagaimana kehidupan kita pribadi lepas pribadi mengalami perlindungan daripada Allah sendiri. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini menjadi sebuah pesan kepada kita. Ketika surat Timotius dituliskan kepada kita, menyampaikan sebuah pesan yang sangat-sangat perlu kita mengerti. Bahwa di akhir zaman, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar berarti itu berbicara sebuah keadaan yang sulit, sebuah keadaan yang berat untuk kita jalani, sebuah keadaan yang tidak enak untuk kita nikmati. Tetapi kita tetap perlu percaya dalam kehidupan kita. Sekalipun masa ini datang kepada kita, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari keadaan ini. Kita tidak bisa menjauhkan kehidupan kita dari kondisi ini. Karena Alkitab berkata, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, masa yang sukar ini, keadaan yang berat ini, keadaan yang sulit ini akan kita alami dan kita hadapi dalam kehidupan kita. Coba kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Di sana dikatakan seperti ini. Saya bandingkan dengan kitab Injil Matius pasal yang ke-24 dalam ayat yang ketiga dikatakan dengan perikop permulaan penderitaan. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat ketiga, kata Yesus, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kami. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, nanti kita baca selanjutnya. Kita melihat Alkitab berkata masa ini akan ada, keadaan ini akan ada. Tetapi Yesus mengingatkan kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah akan kehidupanmu. Karena memang semua ini akan terjadi, tetapi Alkitab katakan belum kesudahannya. Artinya akan ada keadaan-keadaan yang lebih lagi terjadi. Maka
Timotius mengangkat pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi kita bersyukur bahwa ada janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada pribadi-pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Maka pagi hari ini saya kasih tema, kasih judul kepada khotbah yang saya angkat kepada Bapak Ibu, dalam lindungan Allah. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-91. Ayat yang pertama kita perhatikan, Mazmur pasal 91 ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia pasti akan berkata, kata Alkitab, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Orang yang mempercayai Tuhan harus meyakini hidupnya dilindungi Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah, jangan tawar hati, jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa ketika masa ini datang kepadamu. Karena engkau sebagai orang yang mempercayai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti engkau akan berkata, hidupku ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu kita akan belajar pagi hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Kristus, dan bagaimana agar kita memperoleh jaminan perlindungan yang sempurna itu dari Tuhan. Nah, Alkitab berkata, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika murid-murid bertanya, maka ada tanda-tanda yang Alkitab sampaikan kepada, yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, untuk supaya murid-murid mengerti, berbicara tentang zaman akhir, berbicara tentang akhir zaman. Nah, kita pun harus mengerti, mau tidak mau, kita harus menerima keadaan ini, bahwa kita ada pada penghujung daripada akhir zaman. Kita ada saat ini pada masa itu, pada masa di mana kita saat ini mengalami masa yang sukar. Hari ini ada begitu banyak gereja-gereja mengalami kondisi-kondisi yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang percaya di luar sana mulai menjadi gusar hatinya karena baru keadaan yang terjadi hari ini. Ketika Allah mengizinkan virus corona ini, pandemi COVID-19 ini terjadi di bangsa kita. Bahkan ada 200 lebih negara hari ini di dunia yang mengalami peristiwa ini. Kita pelajari Bapak Ibu. Ini sesuatu yang perlu kita mengerti, bahwa perlu hari ini kita membawa hidup kita untuk tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Maka Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Nah, bagaimana menyikapi hal ini dalam kehidupan kita? Bagaimana kita perlu mempersiapkan hidup kita? Bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangannya yang kedua kali? Dan bagaimana agar kita memperoleh jaminan perlindungan yang sempurna dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Nah, kita perlu memahami dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, dalam ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan menghadapi kondisi dunia yang hari-hari ini cukup menggelisahkan hati kita, padahal Yesus berkata jangan gelisah. Kenapa? Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita mengalami perlindungan Tuhan itu? Bagian pertama, Yeremia berkata bahwa hidup kita manusia ada dalam rancangan Tuhan. Nah, artinya supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita perlu hidup dalam rancangan Tuhan. Percaya saja bahwa Allah yang merancangkan hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan, dan artinya kita akan melihat perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, karena apa yang dirancangkan Tuhan itu mendatangkan perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Yesus berarti kita bukan sekedar menjadi anggota jemaat, Bapak Ibu, tetapi kita juga menjadi pribadi yang ada dalam programnya Tuhan di masa depan. Jadi kita jangan berpikir, oh kan yang penting saya sudah ada di dalam Kristus menjadi pengikut Yesus, yang penting saya jadi jemaat. Cukup, enggak. Tetapi menjadi pengikut Yesus berarti kita siap menjadi pribadi yang ada dalam programnya Tuhan untuk masa depan. Dan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Artinya mari Bapak Ibu, yang dimaksud dengan rancangan damai sejahtera itu bicara tentang rancangan keselamatan yang melalui Kristus. Nah, mari kita bawa hidup kita hari ini untuk tetap menjadi pribadi yang hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah indah bagi kita. Kita yakin Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan untuk bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup kita hari-hari ini, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita percayai bahwa janji kebenaran itu pasti akan digenapi, dan kita mau agar kita mengalami perlindungan Tuhan itu terjadi, maka membawalah hidupmu belajar untuk hidup dalam rencana Tuhan. Karena hanya orang yang berjalan dalam rencana Tuhan yang akan melihat pertolongan dari Tuhan. Hanya orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan yang akan melihat perkara yang dari Tuhan. Hanya orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan yang akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bagian kedua yang kita akan pelajari, bagaimana kita menyikapi hari-hari ini, mempersiapkan kehidupan kita menjelang kedatangan Kristus, atau bicara tentang bagaimana agar kita mengalami perlindungan Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 dan ayat yang ke-28 dikatakan begini. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau kita perhatikan ungkapan Yesus sebagai gembala yang baik, berkata domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Artinya untuk supaya Bapak Ibu dan saya saudara sekalian, kita mampu menjadi orang yang kuat dalam menghadapi kondisi hari-hari ini dan mengalami perlindungan Tuhan itu, bukan hanya sekedar hidup dalam rencana Tuhan aja, membawa kehidupan kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Tetapi bagian kedua, domba-dombaku mengenal suaraku dan dia mengikut aku. Artinya menjadi pribadi yang tetap tinggal dalam Yesus. Kalau kita mau mengalami
perlindungan Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Bukan hanya sekali lagi hidup dalam rancangan Tuhan, tetapi belajar tinggal di dalam Kristus. Seperti ranting yang ada pada pohon. Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbuat berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Dan di dalam Yesus ada pembelaan yang besar akan terjadi. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian kedua, bawa hidup kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Dan yang paling terakhir, jadilah pribadi yang mengikut Yesus. Jangan hanya cuma sekedar hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan hanya cukup tetap tinggal, yang penting tinggal. Tetapi jadilah pengikut Kristus. Mengikut Yesus berarti kita mengikuti firman Tuhan. Jadi bagian ketiga, untuk Anda dan saya mengalami lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka bawa hidupmu untuk tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda dan saya melakukan ketiga hal ini, sangat sederhana, tetapi harus tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Harus menjadi pribadi yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Harus tetap menjadi pribadi yang mengikut Dia, atau mengikut Kristus, atau mengikut kebenaran firman-Nya. Maka saya percaya jaminan kebenaran ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Dalam ayat ketiga dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudung engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Jadi ketika kita hidup di dalam rancangan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan hidup melakukan kebenaran firman Allah, maka Alkitab berkata semua perkara-perkara ini akan terjadi. Penyakit sampar dilalukan, penyakit menular seperti corona hari ini akan dilalukan dari kehidupanmu. Bahkan Alkitab menjamin walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Kenapa? Karena sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GPDI Saparwatio, tetap jadikan Tuhan menjadi pribadi yang utama di dalam hidupmu. Tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Tetap tinggal dalam Tuhan, artinya jadikan Yesus menjadi gembala dalam hidupmu. Karena ketika Yesus yang menjadi gembala dalam hidupmu, Dia menjadi pemimpin di dalam hidupmu, maka engkau akan dipimpinnya kepada air yang tenang. Ketika engkau mengikuti kebenaran firman-Nya, hidup dalam firman Allah, maka saya percaya firman itu akan mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata iman timbul dari ketika kita mendengar firman. Ketika kita mengikut Kristus, ketika kita hidup dalam firman, maka ketika firman itu terus diperdengarkan dalam hidup kita, iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
dan kita akan semakin kuat. Dan saya percaya perlindungan Tuhan akan terjadi sekalipun masa sukar itu datang kepada kita, tetapi perlindungan Allah akan terjadi kepada kita yang percaya kepadanya. Saya tutup dengan bagian yang terakhir sebagai ayat terakhir kita dalam Mazmur 91 ayat ke-14 dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah ini menjadi iman dan percaya kita, semangat dalam hidup kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan tetap memuliakan akan nama Tuhan. Alkitab berkata, dengan panjang umur kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadanya. Asal apa? Hati kita terus melekat kepada Tuhan, hidup kita tetap ada di dalam Tuhan, yang artinya tadi saya katakan harus tetap dalam rencana Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan belajarlah untuk mengikuti Dia, yang artinya belajar mengikuti kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya biarlah berkat kebenaran Tuhan pagi hari ini meneguhkan setiap kita, apapun kondisi keadaan kita hari ini. Sekali lagi saya percayalah, Dia Yesus penolong dalam hidup kita. Sekali lagi kita nyanyikan pujian yang tadi di awal, dan saya akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, penolong yang selalu setia, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Setia menjagai kami, memberkati kami, melindungi kami. Berkati semua kami yang pagi hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, hamba terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus akan meneguhkan, bahkan Tuhan mengajar semua kami lebih dalam lagi tentang maksud Tuhan dan rencana Tuhan pada pagi hari ini. Hamba percaya semua kami yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Raya kita pada pagi menjelang siang hari ini
Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan Ku Pandang Hari Esok dengan segala harapan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan Tuhan akan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjamin. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup. Sebab ku tahu, oh hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya apa yang kami buat pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Berkati seluruh para pelayan-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, mereka buat, Tuhan tolong memberkati dan melakukan perkara yang hebat dalam kehidupan mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya sepanjang minggu yang akan kami jalani diberkati Tuhan. Ada perkara yang hebat, dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Bahkan kami melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.